Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda resapi, dan tentunya untuk Anda amalkan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari Rabu tanggal 21 April 2021. Kalau saya hitung puasanya sudah masuk ke hari ke-9, berarti ini malam ke-10, artinya sudah mulai harusnya terbiasa untuk menjalankan puasanya. Saya doakan puasa Anda menjadi sarana untuk mendapatkan hidayah dari Tuhan, dan saya doakan juga puasanya membuat Anda semakin kenal siapa diri Anda, semakin kenal siapa Tuhannya, dan tentunya bisa mengendalikan pikiran dengan benar. Puasa adalah bentuk pengendalian pikiran, pengendalian hawa nafsu. Karena yang namanya hawa nafsu itu, keinginan itu adanya di pikiran. Ketika kita puasa, pengen makan ditahan, makannya nanti maghrib. Ketika pengen ngomong jelek ditahan mulutnya, itu adalah bentuk pengendalian pikiran. Sehingga seharusnya ketika 1 bulan penuh mengendalikan itu semua, tentu di 11 bulan berikutnya pikiran kita harusnya jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang, dan kita jadi lebih mampu dalam mengontrol pikiran. Itulah tujuan dari puasa, menjadi manusia yang bertakwa, artinya manusia yang kenal siapa dirinya, kenal siapa Tuhannya, dan tahu bagaimana mengendalikan dan mengontrol pikirannya dengan benar. Kalau setelah puasa masih sering marah-marah, masih sering emosi yang jelek, masih sering labil, masih sering galau, berarti puasanya tidak bernilai. Puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Itu tolak ukurnya sebetulnya. Tapi ketika setelah puasa semakin sabar, semakin bisa mengendalikan diri, semakin tidak mudah marah-marah, semakin baik hidupnya, semakin kaya hidupnya, itu berarti puasanya diterima atau puasanya berhasil gitu ya. Sehingga kita semua harus menyadari bahwa jangan hanya berpuasa untuk menahan lapar dan haus saja, tapi berpuasalah untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan tentunya mendapatkan kesadaran tentang siapa diri kita, tentang bagaimana mengontrol pikiran dengan benar. Itu semua ada di bulan ini sebetulnya. Ada ibadah puasa, ada baca Al-Qur'annya, ada tarawihnya dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk bagaimana kita dijadikan Tuhan untuk menjadi pemimpin, menjadi pengendali dari diri kita sendiri. Andalah yang punya hak untuk mengatur. Ketika Anda puasa, Anda tidak boleh makan. Anda boleh makan sembunyi-sembunyi, Anda boleh makan. Tidak ada yang larang Anda tidak makan, tapi karena Anda tahu bahwa puasa harus tidak makan, Anda pun berupaya sekuat tenaga untuk menahan diri tidak makan. Nah, itu juga sama saat kita mengendalikan pikiran. Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga pikiran Anda, untuk mengontrol pikiran Anda supaya terarah, supaya berpikirnya baik, supaya berpikirnya menyenangkan. Hari ini Rabu tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang bapak dari Papua. Tapi sebelum itu saya membuat dulu soal ujian tengah semester untuk mahasiswa saya. Tadi mata kuliahnya pemrograman mobile dan layanan multimedia. Ketika memberikan soal ujian, sebetulnya saya memberikan soal-soal untuk mengecek pemahaman yang sudah diterima selama kuliah. Dan tentunya ujiannya tidak mungkin melebihi dari materi yang disampaikan. Ini sama dengan ketika Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuanmu. Artinya apa? Segala kejadian yang kita alami, segala kejadian yang muncul itu sudah pasti sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Anda mengatakan saya tidak sanggup dengan masalah hidup saya nggak sanggup dengan ujian ini, Anda bukan tidak sanggup, Anda bukan tidak mampu. Tapi apa? Anda belum kenal potensi Anda belum kenal bagaimana kekuatan diri Anda sesungguhnya. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah mengenali kekuatan diri Anda dengan sesungguhnya, mengenali
sejauh apa sih potensi manusia itu, mengenali Anda punya power apa, Anda dikasih Tuhan itu sebagai manusia punya power apa. Itulah yang harus Anda kenali. Selama ini banyak orang dilemahkan dengan berbagai doktrin, dilemahkan dengan berbagai pembelajaran yang kelihatannya bagus tapi justru melemahkan. Itu kenapa saya membuat channel ini, saya membuat AMC untuk membangunkan lagi kesadaran sebagai manusia sesungguhnya, sebagai manusia yang memang makhluk Tuhan yang luar biasa, manusia yang dibekali Tuhan dengan pikiran sehingga bisa berpikir dengan benar. Karena itu Anda harus sadar dan harus mau menerima bahwa manusia itu punya kemampuan yang memang hebat dan memang sudah diberikan oleh Tuhan, sehingga tidak benar ketika Anda mengatakan saya tidak sanggup mengerjakannya, saya nggak sanggup menghadapi masalah ini dan sebagainya. Ingat, di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kelas MC online tadi, seorang bapak dari Papua yang dia tadi mengatakan bahwa berarti antara loa dengan pikan itu satu kesatuan ya Mas ya. Saya dulu belajar loa tidak seperti ini. Belajar loanya disuruh afirmasi, dihitung-hitung dan sebagainya. Tapi di sini saya tidak menemukan ada kata hitungan berapa kali, kemudian latihan bernafas yang harus gimana. Ternyata loa itu bukan seperti itu. Nah, ini juga yang banyak terjadi di luar sana gitu ya. Seolah-olah yang namanya loa itu adalah afirmasi. Loa itu adalah menghitung berapa kali, bernafas dan sebagainya. Kadang ini salah gitu. Saya sudah banyak menjelaskan video tentang loa. Ada yang dia mau menerima, ada yang ngotot dengan pemahamannya yang salah gitu ya. Padahal sudah jelas salah masih ngotot. Yang namanya loa itu adalah sebuah hukum di mana yang namanya kan law of attraction, hukum tarik menarik. Artinya apa? Itu sebuah hukum di semesta. Ya sudah, itu hukum yang menerangkan bahwa setiap kejadian itu menarik kejadian lainnya. Apa yang menarik? Ya pikiran Anda, program di kepala Anda yang menarik kejadian-kejadian berikutnya. Sehingga kuncinya adalah Anda harus tahu bagaimana mengenali dan mengontrol pikirannya dengan benar supaya bisa menariknya yang baik-baik saja, menariknya yang menyenangkan saja. Tapi kalau salah dalam mengontrol pikirannya, salah dalam mengendalikan pikirannya, yang hadir juga ya yang salah-salah tadi, yang hadir juga hal-hal yang jelek tadi, hal-hal yang dianggap tidak menyenangkan, dianggap tidak menguntungkan dan sebagainya. Itulah sebetulnya makna dari loa. Dan di AMC kita belajar bagaimana menggunakan pikiran, bagaimana mengelola pikirannya, bagaimana menarik orang lewat alfa telepati, lewat telepati podcast, kemudian memagari diri, ngisi benda dan sebagainya. Sehingga dengan memahami pikiran dengan benar, kita tahu bahwa ini loh sumbernya loa, bahwa sumbernya loa itu ya ada di pikiran. Yang disebut dengan vibrasi juga dari pikiran. Vibrasi kan bergetar, loa pakai vibrasi katanya si bapak ini. Terus saya tanya, vibrasinya dari mana Pak? Bingung. Nah, vibrasinya dari pikiran, sumbernya di pikiran yang membuat getaran atau vibrasi menyebar ke semesta dan menarik kejadian berikutnya, yaitu bermula dari isi kepala Anda. Sehingga yang namanya vibrasi, yang namanya loa itu semuanya bermula sumbernya dari pikiran kita sendiri, dari pikiran Anda. Seharusnya tidak perlu memahami loa itu apa, vibrasi apa, cukup Anda paham pikiran, selesai. Anda paham bagaimana menggunakan pikiran, itu juga hal-hal yang selama ini dianggap mistis, dianggap aneh, transfer energi, kemudian pembukaan A, pembukaan B, mata 3 dan sebagainya, semuanya itu di pikiran sebetulnya. Makanya ketika bapak tadi selesai belajar, dia pun sadar, oh ternyata seperti ini ya yang namanya loa itu. Bukan afirmasi berkali-kali, bukan nulis di buku sebanyak sekian. Ternyata semuanya kita berpikir A ya jadinya A. Kalau kita mikirnya benar, dia bilang seperti itu. Ya itulah
butuhnya ilmu, butuhnya belajar yang benar, belajar untuk menyadari siapa manusia, siapa diri Anda, dan kuncinya belajar mengenali pikiran dengan benar. Sadari ini bahwa ketika Anda mengalami kejadian yang tidak nyaman, mengalami sebuah tanda kutip masalah, atau Anda bilang ujian, itu juga atas kejadian Anda sendiri, dan itu tidak mungkin melewati batas kemampuan manusia. Tinggal Anda, apakah Anda mau belajar mengenali kemampuan Anda, ataukah Anda hanya menerima saja apa kata orang tentang manusia, yang dibilang lemah lah, dibilang gak bisa apa-apa, dibilang bodoh, padahal manusia itu hebat. Manusia itu makhluk yang dibekali Tuhan dengan pikiran, dan itulah letak kehebatan manusia. Selamat istirahat, selamat malam, salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.